Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I'm loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia, ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang,
aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku.
ketika malam tiba. Kasih-Mu terangi di setiap hariku. Kau temani setiap langkahku di dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Bintang yang bersinar ketika malam tiba. Kasih-Mu terangi di setiap hariku. Kau temani setiap langkahku di dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Kau temani setiap langkahku di dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Maleakhi 3 ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persembahan persepuluhan. Shalom Kids Impact. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Yuk adik-adik ulangi ya, kita ulangi. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Sekarang semuanya jongkok dulu semuanya. Ayo adik-adik, semuanya jongkok. Nanti ketika Kak Karis katakan Kids Impact sejak kecil sudah kuat, sambil lompat ya, oke? Oke, Kak. Kids Impact sejak kecil
luar biasa sekali adik-adik Kids Impact. Adik-adik, apakah hari ini bersukacita? Sukacita kan? Yang bersukacita, coba lambaikan tanganmu ke atas. Wow, kakak lihat banyak tangan-tangan yang terangkat. Puji Tuhan, Kids Impact hari ini bersukacita semuanya. Kakak mau tanya ke adik-adik, kalau gunung itu ciptaannya siapa ya? Tuhan Yesus kan? Iya betul, ciptaannya Tuhan Yesus. Kalau sungai dan bintang-bintang di langit, itu ciptaannya siapa ya adik-adik? Tuhan Yesus kan? Betul sekali, itu ciptaannya Tuhan Allah kita. Nah adik-adik, alam semesta dan seisinya semuanya diciptakan oleh Tuhan kita. Karena Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang perkasa. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita pujikan Allahku besar, kuat, dan perkasa. Adik-adik bisa tepuk tangan di atas kepala ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, musik memuji Tuhan. Adik-adik bisa ikuti gerakan kakak-kakak ya. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Sekali lagi, angkat tanganmu ke atas. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi. Kita katakan gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Katakan bersama, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Seorang-seorang kemuliaan bagi Tuhan, sorangan haleluya. Wah, luar biasa adik-adik, masih semangat untuk muji Tuhan? Masih kan? Masih semangat untuk muji Tuhan? Masih kan? Coba kita cek untuk semangatnya. Lompat 1 kali. Lompat 2 kali. Lompat 3 kali. Lompat banyak kali buat Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba kasih tos sama kanan kirimu. Kamu hebat, kamu keren. Wah, luar biasa. Sudah siap untuk puji Tuhan adik-adik? Siap. Siapa
sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sini, ada di rumah, ada dimanapun adik-adik berada? Percaya? Percaya. Oke, yuk kita pujikan Tuhan Yesus di tengah kita. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi. Kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi. Besar. Besar, besar, besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Jadi kita mau saat ini kita mau mendengarkan apa Kak? Firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kita Tuhan. Kuasa-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu yang besar Tuhan ada di tengah-tengah kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari adik-adik kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari David lebih lagi pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Engkau lakukan Tuhan. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari semuanya kita membanggakan tangan kita. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari adik-adik. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun Roh-Mu Tuhan. Di saat kami selalu percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu. Ketika ku berharap, ketika ku berharap, mujizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mujizat-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Salam Kids Impact. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Selamat beribadah teman-teman. Senang sekali jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Emang boleh se-update ini? Ada yang tahu update kegerakan di Kids Impact? Yuk kita lihat tayangan berikut ini dan pastikan teman-teman ikut ya. Kids Impact mengadakan kegerakan menyelamatkan jiwa Take Me Out
Take Me Out dapat diikuti oleh seluruh Kids Impact dan kakak-kakak pelayan Tuhan Kids Impact loh. Caranya, yang pertama, kita akan mendapatkan kartu Take Me Out untuk mencatat jiwa yang kita bawa. Kedua, ketika kita membawa jiwa, maka wajib memberitahukan kepada kakak admin kids yang bertugas untuk mengisi data dan mendapatkan stempel. Yang ketiga, periode lomba ini dimulai dari bulan Februari sampai November. Dan pembagian hadiah dilakukan di bulan Januari tahun mendatang. Untuk peraturan lebih lanjut dapat dibaca di kartu Take Me Out. Dan untuk informasi dapat menghubungi nomor 081 18 907 907. Pastikan ajak jiwa sebanyak-banyaknya dan dapatkan hadiahnya. Take Me Out. Apakah ada yang baru mengikuti ibadah Kids Impact? Welcome to Kids Impact! Yang beribadah secara online dapat menghubungi nomor berikut ini. Dan bagi yang ibadah onsite dapat mengangkat tangan agar dapat dilayani oleh kakak-kakak. Ada juga Pastor Nita yang akan menyambut adik-adik loh. Let's check it out! Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk kita ucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Happy birthday ya! Nanti kita akan berdoa bersama. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami dapat beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa kiranya kesehatan, berkat, dan kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Biarlah Tuhan menjawab dengan karya-Mu yang ajaib. Dan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Tuhan juga limpahkan berkat atas orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dengarkan dengan sungguh-sungguh dan catat remanya dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Halo, Shalom Kids Impact. Sejak kecil sudah kuat. Apa kabarmu hari ini? Tentunya luar biasa. Senang sekali di minggu ini Kak Lilin boleh kembali berjumpa dengan adik-adik semua. Dan kakak percaya adik-adik semua bersuka cita dan tentunya semangat mengikuti firman Tuhan hari ini. Oh ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang persembahan persepuluhan. Nah, apa ya kira-kira? Sebelum masuk dalam persembahan persepuluhan, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan persembahan. Nah, kalau kemarin kakak sempet nih cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan kamusnya besar ya adik-adik ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia
Persembahan itu kata dasarnya adalah sembah, yang artinya pernyataan hormat atau hikmat. Persembahan sendiri bisa berarti hadiah atau pemberian kepada orang yang dihormati. Contohnya, ingat nggak waktu Tuhan Yesus lahir? Orang Majus datang bawa apa coba? Betul banget, orang Majus datang membawa hadiah untuk Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur seperti gambar ini. Sebelum lanjut, apakah semuanya sudah menyiapkan buku catatan? Alat tulis juga Alkitabnya? Wah, luar biasa, ternyata sudah hampir semua ya. Ayo yang belum, kakak tunggu. Ayo, ayo, ayo. Kalau sudah semua, sekarang kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruang online ini Tuhan untuk menikmati ibadah. Tuhan, kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang mau taat dan anak-anak yang berani melakukan firman-Mu. Tuhan, urapi Kak Lilin yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu ya, ikuti gerakan kakak ya. Saya siap dengar firman Tuhan. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Saya siap dengar firman Tuhan. Good, sekarang duduk yang manis. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34. Lalu kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 25. Kakak bacakan untuk adik-adik semua dan adik-adik menyimak ya. Kitab Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di ayat 31, tetapi jika seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Di ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 33, janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Di ayat ke-34, itulah perintah Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan tahukah kalian adik-adik, di Kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 25, Tuhan kembali mengulangi mengenai persembahan persepuluhan ini. Supaya adik-adik semakin paham akan persembahan persepuluhan, kakak cerita sedikit ya. Jadi adik-adik, ada seorang anak muda. Anak muda ini sangat dikasihi oleh ayahnya. Suatu ketika sang ayah datang membawa sebuah kantong. Kira-kira kantongnya isi apa ya? Ternyata adik-adik, kantong tersebut berisi biji dari anggur. Wow, dibuat apa kira-kira? Ternyata sang ayah menghendaki si anak untuk menanam biji tersebut. Si anak melakukan perintah ayahnya dengan taat. Dia tanam biji anggur tersebut dan biji itu mulai bertunas dan bertumbuh. Dia rawat sedemikian rupa. Dia rawat dengan penuh kasih. Dan akhirnya biji anggur tersebut mulai berbuah. Buahnya sangat banyak adik-adik. Tapi sayang, tidak semua buahnya itu adalah buah yang baik. Ternyata dari buah anggur tersebut ada yang busuk. Suatu ketika sang ayah kembali datang. Dia bertanya tentang biji yang sudah diberikan. Si anak bercerita bahwa biji tersebut sudah ditanam dan menghasilkan buahnya. Lalu si ayah meminta anak ini untuk memberikan. Ia ingin mencoba buah anggurnya. Kira-kira adik-adik, jika si anak ini mau memberikan untuk ayahnya, manakah yang harus diberikan? Anggur yang baik atau anggur yang busuk? Tentunya anggur yang baik ya adik-adik.
Ya, betul sekali. Si anak ini memberikan anggur yang terbaik untuk ayahnya sebagai persembahan. Sebagai ucapan syukur karena apa? Ayahnya sudah mengasihi dia. Tapi ternyata ayahnya tidak menginginkan semua anggur itu adik-adik. Ayahnya hanya menginginkan 1/10 dari anggurnya. Lalu bagaimana si anak ini menghitung? Anak ini mulai mengumpulkan anggur-anggurnya. Lalu dari anggur yang terkumpul, dia bagi 10. Dan dia ambil 1 bagian untuk diberikan kepada ayahnya. Nah, itulah adik-adik 1/10 dari anggur miliknya. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahkan dari cerita yang kakak sampaikan barusan, kita tahu bahwa Tuhan sama seperti ayah tadi. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Sejak zaman nenek moyang mereka, Tuhan menempatkan Yusuf sebagai penyelamat kaumnya saat bencana kelaparan itu terjadi. Sampai bangsa Israel bermultiplikasi dan memenuhi tanah Mesir. Kemudian Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan Allah berfirman kepada Musa, agar Musa mendirikan kemah suci. Allah juga mengajarkan bangsa Israel untuk tidak lupa bersyukur atas perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan. Salah satunya lewat persembahan persepuluhan. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30 tadi, Allah berfirman kepada Musa, segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, adik-adik, waktu itu untuk menghitung persembahan persepuluhan kambing domba, caranya adalah saat kambing domba itu digiring dan melewati tongkat gembala, maka kambing domba yang ke-10 itu akan dipersembahkan sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau dulu seperti itu, kira-kira bagaimana sekarang ya? Yang sekarang, Tuhan juga tetap mengasihi kita loh. Dan Tuhan juga mau kita tetap mengucap syukur. Dengan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dengan cara kita memberikan persembahan persepuluhan dari apa yang kita punya. Kalau zaman sekarang, orang-orang mempersembahkan persepuluhan dalam bentuk uang. Karena mereka bekerja dan menghasilkan uang. Sedangkan untuk hasil ternak, biasanya mereka jual. Dan hasilnya 1/10-nya dipersembahkan sebagai persembahan persepuluhan. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kak, kalau memberikan persembahan persepuluhan, kemana ya? Saat kita akan memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan sudah memberitahu tempatnya kemana. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan katakan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Itu artinya kita akan membawa persembahan persepuluhan ke tempat kita beribadah, yaitu gereja, di mana tempat kita bertumbuh. Saat ini adik-adik berada di Kids Impact. Berarti adik-adik membawa persembahan persepuluhan adik-adik ke Kids Impact. Dan tidak hanya itu aja loh adik-adik. Saat kita taat, tertib, dan setia memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya kepada kita semua. Bahkan gak cuma sedikit, gak cuma 1 atau 2, tapi Tuhan katakan berkelimpahan. Selain itu, Tuhan juga akan menghardik bagi kita belalang pelahap. Maksudnya apa? Tuhan akan mengusir segala sesuatu hal yang dapat mengganggu hasil pekerjaan kita. Lalu, Kak, bagaimana caranya kita memberikan persembahan persepuluhan? Kan kita semua masih sekolah. Iya, kakak tahu. Kita semua, adik-adik semua masih sekolah. Tapi adik-adik dapat uang saku dari mama papa kan? Nah, adik-adik bisa menyisihkan uang saku tersebut. Lalu berapa Kak yang harus disisihkan? Misalnya nih, adik-adik mendapatkan uang saku sebesar 10.000. Maka adik-adik ambil 1/10-nya. Atau 10.000 tadi dibagi sama besar. Nah, lalu hasilnya itulah yang menjadi persembahan persepuluhan adik-adik.
Adik-adik memang terlihat sulit ya, tapi percaya deh pada firman Tuhan. Dan jangan lupa, mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita semua agar kita semua semakin mengerti dan sanggup melakukan setiap firman yang disampaikan dalam kehidupan kita. Dan saat kita taat dan kita percaya, maka berkat Tuhan akan tersedia bagi kita. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Wah, tidak terasa kita sudah masuk dalam ayat emas. Yuk kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sebelum ayat emas, kakak mau cek suara dulu ya. Coba semuanya dengan suara yang paling lantang dan paling semangat, katakan A, I, U, E, O. Wah, mantap semuanya. Yuk langsung aja kita baca ayat emas kita hari ini dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Adik-adik bisa ulangi ayat ini bersama teman ataupun bersama saudara. Dan ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa persepuluhan sebagai pengakuan kita terhadap Tuhan, sebagai sumber berkat kita. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita juga, kita dipenuhi dengan tindakan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Semangat ya adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.